Hadirin wal hadirat, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini sudah masuk bulan Safar belum? Sudah kayaknya. Sudah ya? Kalender udah belum? Atau besok? Kalau enggak hari ini besok, tergantung kalendernya. Karena kemarin tanggal 29 Muharram, hari ini imma 30, yang jelas tidak ada 31. Kalau 30 atau 1. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36 dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi, standarnya sudah 12. Yang 12 bulan itu diawali di masa Umar ibn al-Khattab sebagai bulan pertamanya, yakni bulan Muharram. Dari 12 bulan itu kita sebut bersama-sama apa saja bulannya? Nomor 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 8, 9, 10, 11 Zulqa'dah, yang ke-12 Zulhijjah. Jadi kita perlu mengetahui bulan ini karena hadirnya bulan dan matahari adalah untuk beribadah kepada Allah. Dengan matahari kita jadi tahu sholat, dengan bulan kita jadi tahu pergantian. Dan bulan Safar ini merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriyah setelah bulan Muharram. Tentu saja di balik nama bulan Safar ini pasti ada alasan khusus. Ya, sebagaimana disebut bulan Februari pun ada nama dewa di sana. Di balik bulan Safar juga ada alasannya. Dan Ibn Katsir atau Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ad-Damashq rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa kondisi orang Arab di bulan Safar di masa awal itu kondisinya sepi, kondisinya sunyi, kondisinya kosong. Maka disebut bulan Safar bulan yang sepi, sunyi, kosong. Sepi karena bukan takut keluar, tapi sepi karena semua orang justru keluar meninggalkan rumah yang tujuannya kalau tidak bepergian, tetapi juga ada yang berperang. Maka apa hubungannya dengan judul yang terbaca di layar, mengelola kesialan menjadi keberkahan? Judul ini adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada bulan yang mengandung kesialan, sebagaimana tidak ada hari yang mengandung kesialan. Semua adalah makhluk Allah. Allah ciptakan kita untuk beramal saleh, untuk produktif. Seandainya
bulan Safar ini adalah bulan sial, maka berarti sebulan lamanya manusia pasti tidak produktif, karena khawatir kalau produktif justru melahirkan kesialan. Meskipun ada juga satu hadis palsu yang kemudian menyebutkan bahwa barang siapa yang bergembira dengan keluarnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar gembira dengan jannah. Hadis ini tidak ada asal usulnya, tetapi secara umum kita akan melihat apa dan bagaimana bulan Safar dan apa yang harus kita lakukan di bulan Safar ini. Baik, yang pertama, istilah sial itu kalau dirujuk pangkal bahasa yang sering dipakai dalam bahasa agama, dalam bahasa hadis, yaitu tiarah. Tiarah ini sebenarnya terkait dengan pergerakan burung. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah disebutkan bahwa asal usul dari kosakata tiarah ini adalah di mana orang-orang Arab kalau ingin keluar rumah, mereka melihat pergerakan burung. Kapan burung-burung itu berkelompok pergi ke area kanan dari kondisi tempat mereka tinggal, ya, kalau burung itu ke arah kanan, maka mereka menamakan kondisi itu sebagai as-sani. Kalau burung itu bergerak ke arah kiri, mereka menamakan sebagai al-barih. Kalau dia datang dari depan, disebut an-natih. Kalau dia datang dari belakang, disebut al-qa'id. Maka sebahagian orang Arab ada yang pesimis kalau yang terjadi adalah al-barih, yaitu burung berkelompok terbang ke arah kiri, dan berharap keberkahan kalau burung itu bergerak ke arah kanan, meskipun ada yang berpendapat sebaliknya. Kira-kira kalau zaman hari ini sama seperti kalau kita sedang sakit, tiba-tiba melihat burung gagak hitam, ya kan, mampir ke jendela rumah, maka jantung bertambah dakdikduk karena belum siap meninggal, gitu kan. Karena belum siap meninggal, akhirnya kita usirlah burung gagak. Pergi dulu, nanti aja datang lagi. Atau kemudian dengan adanya burung, kita yakin, oh bakal ada tamu. Nah, keyakinan-keyakinan yang tergantung kepada burung ini disebut sebagai tiarah. Maka kata tiarah itu dari filsafat pergerakan burung tadi muncullah filsafat kesialan, sekaligus lawannya keberkahan, tapi dalam perspektif manusia. Contoh perasaan sial, menganggap anak sakit-sakitan karena namanya sepertinya terlalu berat, sepertinya harus ganti nama. Di dalam Islam, ganti nama dilakukan oleh Rasul SAW, tapi kalau namanya buruk. Misalkan ada orang dulu namanya Hazan, sedih, jadi gantilah namanya senang, gitu kan, Bishr. Jangan namanya sedih, karena nanti hidupmu akan selalu berada dalam kesedihan. Ada yang gak mau ganti, padahal Rasul sudah suruh ganti. Dan orang itu menceritakan, selama hidupku aku berada dalam kesedihan. Kebiasaan ini diikuti oleh sahabat, di antaranya ketika Umar jadi pemimpin. Umar pernah datang ke sebuah tempat, ya, saya kurang tahu detail persisnya, tapi kurang lebih begini. Namanya Panas, tinggal di RT api, di jalan kebakaran. Maka kata beliau, dan tidak mau diganti,
dan selama itu hidupku penuh dengan masalah. Nah, hal-hal seperti ini boleh mengganti nama, yaitu kalau namanya mengandung keburukan. Contoh, ada saja itu, saya lihat namanya syaitan, ada kan? Ada lagi namanya yang lain. Jadi kalau nama itu bermakna buruk, maka dia diganti. Tapi kalau namanya sudah benar, misalkan Abdurrahman, ya kan? Abdurrahman, wah ini kayaknya kebesaran nih pakai nama Allah, ganti saja jadi Maman misalkan. Tentu ini bukan sebuah adab yang baik, karena Abdurrahman sudah nama yang terbaik, karena nama itu adalah doa, ya, doa. Makanya dibaca pun dia harus lengkap. Abdurrahman tidak boleh dibaca Rahman. Abdurrahman dibaca lengkap Abdurrahman. Ya, juga jangan Abd doang, karena itu belum ada makna lengkapnya. Yang kedua, menganggap datangnya musibah itu karena si A baru datang ke kampung, sebelumnya nggak pernah terjadi. Wah, gara-gara si A datang nih, musibah terus. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia bukan orang yang bermaksiat, kecuali orang itu bermaksiat. Nah, kalau orang itu bermaksiat, dia datang kemudian menularkan, ya, sifat kemaksiatannya, maka dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan azab Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang diazab saja, tapi orang-orang yang bertakwa di sekitarnya pun akan terkena. Itulah kenapa kalau ada kemaksiatan di lingkungan kita, misalkan ada LGBT, misalkan ada tinggal bersama dan seterusnya, kita harus bergerak mengubahnya. Karena jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, ini peribahasa yang ada kaitannya di dalam ayat Al-Quran tadi. Berikutnya, menganggap bulan Syuro atau bulan Muharram adalah bulan keramat, sehingga tidak boleh mengadakan hajatan, walimahan atau acara besar lainnya. Alhamdulillah, bulan Muharram kemarin berapa kali itu pernikahan? 3 kali ya? Atau 2 kali ya? Kita di BJ Permai ada pernikahan. Nah, berarti sudah selesai persoalan kesialan ini di BJ Permai. Karena bulan Muharram pun ternyata banyak pernikahan. Ada yang kemudian melakukan pernikahan ngitung hari. Kayaknya jangan hitung hari yang terbaik, dihitung dari nama laki-laki dan nama perempuan. Nama laki-lakinya 8 huruf, nama perempuannya 6 huruf. Awalnya A, satunya B. Dipakailah rumus. Rumusnya dari kamus mana? Pasti bukan dari kamus Al-Quran kan? Biasanya pakai kamus Darmogandul. Kalau begitu kita meninggalkan Al-Quran dan mengikuti Darmogandul. Ketemulah hari Rabu misalkan. Tentu saja hari Rabu itu sebenarnya hari sial, karena pasti nggak banyak yang datang. Karena yang lain pada pergi kerja kan. Nah, yang berkah itu adalah hari Sabtu Ahad, karena yang kerja juga bisa datang. Jadi sial yang positif ada. Atau kemudian ada yang berpikir jika lewat di depan kuburan pasti selalu sial dan selalu melihat hantu gentayangan. Nah, ini adalah semua persepsi-persepsi manusia, termasuk kalau naik lift selalu saja ada yang hilang angkanya. Angka berapa yang hilang? Berapa? 3 sama 13 ya. Ini angkanya kemana? Kecuali di gedung cyber, karena yang mendirikan orang Arab, angka 3-nya tetap ada, gitu kan? Ya, karena itu hatta lift sekalipun nggak bebas nilai, ya. Tidak ada yang netral. Lift sekalipun tetap ada nilainya, tergantung siapa yang buat liftnya dan tergantung keyakinan dari yang memiliki lift. Nah, yang persoalan itu adalah kalau Muslim pegangannya Quran,
tapi ikut-ikutan feng shui. Ya, itu yang menjadi persoalan. Setiap orang punya kebebasan, tetapi adalah persoalan kalau kita lebih percaya pada cara berpikir orang lain daripada cara berpikir Al-Quranul Karim. Maka terkait bulan Safar, betulkah dia bulan sial? Masya Allah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Sahihain dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. La adwa, artinya adalah tidak ada atau tidak perlu ada keyakinan menularnya penyakit dengan sendirinya, karena penularan penyakit pun dengan kehendak dan takdir Allah. Wala tiarah. Nah, tiarah tadi sudah saya sebutkan sejarahnya, yaitu tentang pergerakan burung, tapi dipakai dalam bahasa agama kepada perasaan bernasib sial karena melihat burung, melihat binatang, atau melihat sesuatu. Walahamah. Walahamah ini adalah merasa sial jika ada burung hantu hinggap di atas rumahnya. Wah, ini pasti akan ada yang mati. Ini salah satu penafsiran mereka. Wala safar, dan tidak ada safar, maksudnya jangan sampai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan sial, bulan yang tidak menguntungkan. Kalau kita bisnis rugi, ya karena rugi kita cari-cari sandaran. Kenapa kita rugi? Oh, ternyata karena bulan Safar, pantesan kita rugi misalkan. Maka keyakinan ini adalah keyakinan batil yang kemudian hendaknya tidak dipercaya. Maka hadis ini, ya, kata seorang ulama yang wafat tahun 1302 Masehi, Abu Bakar Syata Ad-Dimyati, hadis ini untuk mengingatkan orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW untuk menolak berbagai anggapan orang-orang jahiliyah di masa dulu yang meyakini bahwa setiap sesuatu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu mudarat, keburukan, apakah itu maslahat, kebaikan. Dan hadis ini juga disampaikan Nabi SAW untuk meluruskan akidah kita agar menolak setiap penyandaran, setiap penisbatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah konsekuensi ketika kita mengatakan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung atas segala sesuatu. Karena itu semua kejadian yang terjadi harus diyakini murni karena kehendak Allah. Dan memang sudah ditakdirkan, sudah dicatat sejak zaman azali, sejak zaman awal. Ya, dia tidak disebabkan karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian yang benar itu adalah, ya, keyakinan-keyakinan yang bergantung dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kita baik sebelum ke arah sana, sejarah nama Safar menurut Ibn Katsir, ya, supaya lengkap. Kalau kita buka tafsir Ibn Katsir, disebutkan Safar sumiya bidzalika likhuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Ini tadi yang telah disebutkan. Karena disebut Safar itu sepinya rumah-rumah mereka karena mereka pada keluar untuk perang dan bepergian. Ini menunjukkan bahwa aslinya orang-orang Arab itu tidak menganggap bulan ini sial, karena kan mereka keluar, ya, bepergian dan perang. Lebih lengkap lagi menurut Ibn Manzur, ya, dan ini disebutkan oleh Muhammad Al-Ansari, bahwa sejarah nama Safar
selain yang dijelaskan oleh Ibn Katsir juga kebiasaan orang Arab memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman di bulan Safar. Jadi bulan Safar itu kosongnya itu merujuk pada pengosongan tanaman kebun mereka. Atau di bulan Safar orang Arab punya kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah itu harus pergi tanpa bekal, ya artinya kosong, karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang Arab. Jadi maknanya bukan kosongnya desa penyerang, tapi justru kosongnya calon desa yang akan diserang. Nah, itu makna kosong. Jadi ada 3 makna kosong ya. Makna Safar itu 3 makna kosong. Makna kosong karena dia pergi menyerang. Yang kedua makna kosong karena kebunnya dikosongkan karena dipanen lebih dulu. Dan yang ketiga adalah dari yang calon diserang juga dikosongkan. Nah sekarang kita melihat bagaimana sejarah perasaan sial di dalam Al-Quran. Pertama, sejarah perasaan sial akan datangnya seseorang. Ini dirasakan Fir'aun kepada Musa alaihissalam. Lihat Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-131. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanah. Kemudian apabila datang ke negeri Firaun itu kemakmuran, ya, artinya negeri mendapatkan hal-hal yang mereka senangi, qalu, mereka berkata, lana hadhihi, ya, itu karena usaha kami. Ya, wajar negeri ini maju karena usaha kami. Wa in tusibhum sayyi'ah, tapi kalau negeri mereka ditimpa dengan kesulitan, yattayyaru, ya, di sini ada yattayyaru, mereka buang kesialan itu bi Musa. Nah, ini pasti karena Nabi Musa. Wa man ma'ahu, dan karena orang yang bersama Nabi Musa. Ala, ingatlah, innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah dari sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nabi Musa dan pengikutnya itu bukan orang sial. Nabi Musa dan pengikutnya itu orang yang bertakwa. Maka kalau memandang orang bertakwa, dan orang bertakwa jumlahnya bertambah banyak, lihat di ayat 96 dari Quran surat Al-A'raf ini sebelumnya, di mana Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk negeri ini beriman, bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi sayangnya mereka mendustakan ayat Allah, maka kami pun siksa mereka dengan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan mayoritas itu sangat dibutuhkan untuk menjaga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan hidup Quran. Karena itu justru musibah itu datang karena perbuatan ahlul maksiat, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bukan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sejarah perasaan sial kita juga bisa baca dari Quran surat Yasin yang sering kita baca, ya, surat Yasin. Coba saya baca, jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau tadi Fir'aun merasa sial karena adanya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, kalau kita baca surat Yasin ayat 13 sampai 19, kita memaknai, kita membaca sambil menghayatinya, ini adalah perasaan sialnya sebuah penduduk negeri ketika ada dai yang menyampaikan dakwah di lingkungan tersebut. Maka buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika datang utusan-utusan dakwah kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, ditolak. Kemudian kami tambahkan lagi dengan utusan yang ketiga. Maka utusan yang ketiga itu berkata, kami ini cuman orang-orang yang diutus. Tapi penduduk negeri itu bilang, kan kalian itu sama-sama aja dengan kami, sama-sama manusia seperti kami, ya kan? Kalian ini isi dakwahnya bohong saja. Ya, bagaimana mungkin kalian biasa tahu sementara kami tidak tahu? Kira-kira begitu. Ya. Maka kemudian para dai yang berjumlah 3 orang itu kemudian mengatakan, Rabb kami maha mengetahui bahwa kami ini adalah orang yang diutus kepada kami. Karena kami diutus, kewajiban kami cuma menyampaikan sejelas-jelasnya. Ya, apa jawaban mereka?
kami nanti bernasib malang seperti kalian. Sungguh kalau kalian yang 3 orang ini enggak berhenti berdakwah, kami akan tangkap kalian, kami rajam kalian, dan kalian akan kami siksa. Akhirnya dai ini diancam dan dipersekusi. Maka para dai itu mengatakan, sungguh menyedihkan cara berpikir kalian. Apakah jika kalian diberikan dakwah, kalian merasa mendapatkan kemalangan? Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Ini adalah satu kisah di mana satu penduduk negeri merasa sial justru ketika disampaikan dakwah. Berikutnya, sejarah perasaan sial orang-orang yang tidak punya Tuhan, yaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kita lihat dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-78. Allah mengatakan, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Orang-orang musyrik ini kalau dia dapat kebaikan, mereka bilang, ini karena Tuhan sayang sama kami. Wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu bencana, dia bilang, ini pasti dari sisimu, ini pasti karenamu. Nah, sama satu perasaan sial yang ditimpakan kepada sesuatu atau seseorang. Nah, ini adalah satu kebiasaan orang-orang dulu. Hadirin wal hadirat, ada istilah kesialan, tentu ada istilah lawannya kesialan. Dalam satu hadis disebutkan ada istilah tiarah, ada istilah al-fa'lu. Al-fa'lu itu lawannya daripada tiarah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa wa la tiarah wa yu'jibunil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Ada redaksi yang terulang tapi ada redaksi yang berbeda. Nabi mengatakan, jangan sampai kalian yakin adwa, jangan sampai kalian yakin tiarah. Ya, tetapi bolehlah kalian takjub dengan al-fa'lu. Maka sahabat bingung, apa itu al-fa'lu? Baru dengar. Kata Nabi, al-fa'lu itu adalah kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Maka apa itu al-fa'lu? Disebutkan oleh ulama bahwa makna al-fa'lu itu adalah berangan-angan mendapatkan kebaikan. Sementara tiara adalah perasaan mendapatkan musibah. Nah, maka al-fa'lu boleh, berangan-angan dapatnya kebaikan justru dianjurkan. Ya Allah, mudah-mudahan hidup saya di dunia baik. Ini namanya al-fa'lu. Ya, itu namanya al-fa'lu. Nah, maka al-fa'lu sejalan dengan prasangka baik kepada Allah, husnuzon namanya. Ya, misalkan kita diberikan motivasi oleh sahabat-sahabat kita jadi semangat. Nah, ini akhirnya dia punya prasangka baik, maka ini disebut sebagai al-fa'lu. Ya. Berikutnya, selain ada istilah at-tiyarah dengan al-fa'lu, kalau kita lihat Quran surat Yunus surat ke-12 ayat 31 sampai 33, kita menemukan istilah kebenaran dan kesesatan. Seakan Allah ingin mengatakan mereka yang percaya dengan kesialan, mereka berada dalam kesesatan. Mereka yang percaya pada apa yang ada di sisi Allah, mereka berada pada kebenaran. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, qul, ajarkan wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Muhammad, ajak mereka dialog. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan kemampuan kalian bisa mendengar dan melihat?
Siapa yang menghidupkan dari yang mati? Siapa yang mematikan dari yang hidup? Siapa yang menciptakan dan tidak meninggalkan? Allah itu disebut Rabb karena the true Murabbi. Allah itu disebut Rabb karena dia menciptakan dan merawat. Ya, kalau Stephen Hawking berbeda. Stephen Hawking berkeyakinan di akhir hidupnya Tuhan itu menciptakan dan meninggalkan. Tapi Allah itu Rabb, dia menciptakan dan merawat. Siapa yang mengatur semuanya dan memberikan rezeki itu? Maka katakanlah, ya, fasayaqulu nallah. Katakanlah bahwa itu Allah. Maka fadzalikumullahu rabbukum. Maka demikianlah kalian harusnya merasakan Allah itu sebagai Rabb kalian. Ya, bahwa Allah itu al-haq, Allah itu benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi sesudah kebenaran itu selain kesesatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa kebenaran itu bahasa Arabnya al-haq, lawannya al-haq adalah ad-dhalal, kesesatan. Misalkan ilustrasi, kalau ada kereta api di atas rel, selama dia berada di atas rel berarti berada di atas siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus, ilustrasi. Tapi begitu kereta api itu keluar dari rel, dia tersesat dari jalan. Sampai tujuan enggak? Enggak sampai tujuan. Bahan bakarnya habis enggak? Bahan bakarnya habis, enggak sampai tujuan, berhenti di tengah jalan. Bahan bakar habis itu tidak sampai tujuan, berarti dia sia-sialah mengeluarkan bahan bakar karena tidak sampai tujuan. Dalam perspektif sia-sia ini, makna lain lawan kata dari al-haq adalah al-batil. Sebagaimana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Jadi ada dua lawan al-haq dalam Al-Quran. Satu batil, maknanya sia-sia. Yang kedua di dalam Quran surat Yunus ayat 31-33 ini adalah lawannya famadza ba'dal haqqi illa dhalal, yaitu kesesatan. Makanya kita berdoa setiap hari, ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, agar kemudian kita tidak berada dalam kesesatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyarah syirkut tiyarah syirk. Ya, jadi at-tiyarah syirkun salasan. Jadi meyakini kesialan itu kesyirikan, meyakini kesialan itu kesyirikan, meyakini kesialan itu kesyirikan. 3 kali menunjukkan jangan sampai, ini dengan momen bulan Safar ini, masih ada di antara kita yang meyakini hidup kita sial. Tidak, semuanya baik. Karena itu orang beriman itu they have to change their internal state of mind. Dia harus mengubah persepsinya tentang sesuatu, tapi logik gitu. Karena Allah itu maha baik, pasti ada kebaikan di balik setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yang harus menemukan itu. Ya. Ada orang misalkan tidak diberikan rezeki dengan gaji yang besar, ya kan? Kita anggap kita sial. Tapi kalau kita lihat adanya fenomena orang-orang yang bergaji besar ternyata menghabiskan gajinya untuk kemaksiatan, ya kan? Untuk kemaksiatan. Maka kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan Allah itu tidak memberiku gaji besar karena aku tipikal orang yang kalau digaji gaji besar, ideku banyak untuk kemaksiatan, kan begitu? Ya, kan begitu. Ya. Maka bersyukur kepada Allah. Oh, berarti aku punya kelemahan di sana. Jadi selalu ada kebaikan di balik setiap rencana Allah. Ya. Nah, karena itu, ya, wa ma minna illa walakinnallaha yuzhibuhu bitawakkul. Tidak ada yang bisa menghilangkan sangkaan jelek dalam hatinya, namun Allah lah yang menghilangkan anggapan sial tersebut dengan tawakal. Tawakal itu adalah menjadikan Allah sebagai wakil. Karena itu, hadirkanlah perasaan bertawakal hanya kepada Allah. Quran surat At-Talaq ayat ketiga Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Dan siapapun yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah cukupkan kebutuhannya selama kita bertawakal kepada Allah. Ini makanya ayat ini diyakini betul sama Imam Malik. Imam Malik itu dari pagi sampai malam nggak sempat kerja, bukan nggak mau kerja. Karena mau kerja selalu ada yang datang ke rumahnya belajar dari pagi sampai malam. Sementara muridnya Imam Syafi'i meyakini rizki itu datang kalau kerja, ya kan? Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan, hari ini saya akan kerja, saya akan dapat rezeki. Dia pun kerja, membantu seorang pemilik kebun apel. Seharian bekerja, selesai dibayarlah dengan sekumpulan buah apel. Bahagialah dia tuh kan, kalau saya kerja, saya dapat buah apel. Maka kemudian orang ini pun Imam Syafi'i pun kemudian balik ke gurunya Imam Malik. Oh Imam Malik, ini keyakinanku benar. Kalau aku kerja maka aku dapat buah apel. Ya, ayo kita makan bersama-sama, kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Saya dari pagi sampai malam nggak sempat mau kerja. Tiba-tiba datang apel. Ya, dan kita makan bersama. Maka siapa yang benar? Dua-duanya benar. Ya, Imam Syafi'i benar, Imam Malik juga benar. Karena dua-duanya bertawakal kepada Allah, menggunakan waktu-waktunya semuanya secara produktif. Maka intan surullah yang surkum. Kalau kita tolong agama Allah, tidak mungkin Allah jadikan kita miskin. Selama hidup kita hadir untuk menolong agama Allah. Ya. Dan menolong agama Allah itu dimulai dengan menolong menegakkan syiar-syiar agama Allah. Kita sholat, zakat, puasa, ini langkah awal menolong agama Allah. Langkah berikutnya adalah kita membantu orang lain. Maka harus ada muncul keyakinan dalam diri kita bahwa, dan ini Allah ajarkan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Selama dia beriman kepada Allah, Allah akan kasih dia hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena itu kemudian, kalau Allah berikan dia hidayah, kalau Allah berikan dia petunjuk karena dia beriman, jadi syaratnya beriman. Kalau orang itu beriman, dia selalu diberikan jalan-jalan keluar. Allah akan berikan petunjuk ke dalam jiwanya. Allah akan ganti yang hilang dari dirinya yang dia miliki di dunia. Allah akan berikan dalam jiwanya keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang salah. Bahkan kemudian Allah akan ganti yang hilang dengan yang lebih baik. Itu kalau orang itu beriman. Makanya kalau kemudian di antara kita ada yang di PHK, ada yang mendapatkan ujian dan seterusnya, Allah bimbing kepada kita, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sama dengan ayat ini. Jadi yang penting kita terus bergerak. Jangan berlarut dalam kesedihan di dalam kamar. Begitu kita bergerak, terus bergerak, maka Allah akan tunjuki jalan-jalannya. Dan sejatinya apa yang kita lakukan adalah menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Ibn Rajab Al-Hanbali, tidak ada alasan di bulan Safar kita malah mengurangi amal. Ya, Ibn Rajab Al-Hanbali ini punya karya namanya Lataiful Ma'arif. Sudah diterjemahkan, isinya amalan-amalan sepanjang tahun. Bulan Safar apa amalannya, bulan Muharram apa, semua dikaji, tebal kitabnya. Maka kata beliau, wa amma takhsisus syu'mi bi zamanin duna zaman ka syahri safarin aw ghairihi fa ghairu sahihin. Adapun mengkhususkan kesialan dengan suatu masa, ya, dengan sesuatu masa yang lain seperti mengkhususkan bulan Safar, maka hal ini tidaklah benar, ya. Karena bulan Safar sama saja dengan bulan yang lainnya.
Karena itu marilah kita semuanya senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi dan para ulama, supaya jiwa kita selalu merasa tenang untuk menetapi keimanan, ya. Ini ada dua doa yang dapat kita baca. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Amin ya Allah. Wahai Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan-Mu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau takdirkan. Dan tidak ada sembahan selain Engkau. Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat menolak bahaya kecuali Engkau. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Karena itu, dengan doa ini membuat kita tenang, ya. Dan disebutkan oleh Ibn Rajab secara lebih tegas lagi, bahwa barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman itu tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Karena semua orang mukmin, dia tidak akan melihat zaman itu zaman apa, karena bagi dia harus tetap terus menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Fakullu zamanin syaghalahul mu'min. Setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah, fahuwa zamanun mubarakun alaih. Itulah zaman yang penuh keberkahan. Jadi selama orang-orang beriman itu terus menerus beramal salih, maka zaman itu adalah zaman yang penuh keberkahan. Fakullu zamanin syaghalahul abdu bima'siyatillah fahuwa mas'umun alaih. Tapi kalau di satu zaman orang mukmin menyibukkannya dengan bermaksiat kepada Allah, maka ini adalah zaman kesialan yang sesungguhnya. Jadi zaman kesialan itu adalah zaman ketika orang-orang beriman justru melakukan kemaksiatan. Sebagai penutup, maka kita melihat fakta sejarah bahwa bulan Safar dahulu dilalui dengan berbagai perhelatan-perhelatan yang luar biasa. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah di bulan Safar. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra di bulan Safar. Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib di bulan Safar. Perang pertama yaitu perang Abwa terjadi di bulan Safar, di mana umat Islam menang. Di bulan Safar juga terjadi perang hebat, satu atau perang pertama yang betul-betul distrategiin, diseriuskan, ya, dengan strategi yang khusus. Ada 1.400 orang pasukan ditambah 20 orang wanita, yaitu perang Khaybar, untuk mengalahkan lebih dari 8 benteng-benteng besar. Dan itu menang. Itu juga terjadi di bulan Safar. Ini dikumpulkan oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitab beliau Manzumatu Syarhil Asar Fima warada an syahri Safar. Maka Ibn Rajab pun menutup karya beliau dengan syair, ya. Kita baca syair beliau, maksudnya kita baca, kita nikmati syair beliau. Orang yang tidak bertakwa memerintahkan orang-orang untuk bertakwa, maka dia seperti dokter yang mengobati manusia padahal dirinya sendiri sedang sakit. Seorang yang suka menilai orang lain, bukankah dirimu yang lebih berhak dievaluasi? Mulailah dari dirimu, kemudian cegahlah dirimu dari kesesatan. Apabila kesesatan sudah sirna dari dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Maka nasihatmu pun akan diterima, ucapanmu akan dituruti, tutur katamu akan jadi pendidikan. Janganlah engkau melarang suatu tingkah laku
sedangkan engkau melakukannya, karena sebuah aib besar kalau engkau betul-betul melakukannya. Berapa banyak orang yang memiliki tuntutan, maka ini telah datang bulan Shafar kepada kita. Bulan Shafar ini adalah bulan yang disertai dengan kemenangan, taufik dan keberhasilan. Maka mulailah berbuat sesuatu yang akan membuatmu senang di hari kembali, di hari kiamat. Maka di sana engkau akan melihat kebaikan. Bertaubatlah kepada Allah di bulan Shafar dari dosa-dosa sebelum batas akhir usia menghampiri pada kalian. Ini adalah syair yang indah dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ingin berwakaf, silakan klik wakafbareng.id. InsyaAllah membantu kami membangun, membebaskan lahan untuk sekolah adab. Ada yang mau ditanyakan dari hadirin semua? Dipersilakan. Tidak ada? Kita siap-siap sarapan. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.